Kisah ini bermula dari seorang figur berkerudung yang bersembunyi di atap istana, menunggu semua lampu padam agar dapat memasuki area dan membunuh targetnya. Namun, sebelum ia melompat, ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya dan menemukan seorang anak laki-laki berambut hitam berdiri di salah satu menara yang menatapnya dari kejauhan. Sang pria berkerudung langsung merasakan dingin yang menggelikan, mengira anak itu adalah seorang pembunuh bayaran seperti dirinya. Namun, setelah diamati lebih dekat, ia menyadari bahwa pemuda itu tidak lain adalah assassin legendaris yang dikenal dengan kemampuan luar biasanya. Menyadari tidak ada harapan untuk melarikan diri, pria berkerudung itu segera berlari untuk mendapatkan sudut yang lebih baik dan melemparkan sejumlah paku logam runcing ke arah assassin tersebut, yang dengan mudah dihindari sebelum si assassin berlari menuju pria itu. Pria itu mengeluarkan belatinya dan mencoba mengakhiri pertarungan dengan satu tusukan, tetapi pemuda berambut hitam itu berhasil menangkis dan membelokkan serangan dengan belatinya sendiri dalam sekejap. Mereka bertarung sengit di atap sebelum akhirnya sang assassin berhasil melucuti senjata lawannya. Pria berkerudung itu tidak menyerah dan kembali melemparkan paku, menciptakan celah untuk menyerang, namun assassin itu telah mengantisipasinya dan berhasil menghindar, lalu muncul di belakang lawannya. Pria itu mulai putus asa menyadari perbedaan kekuatan mereka yang sangat besar dan mencoba mengerahkan segala kemampuannya, tetapi assassin itu tetap tenang, menangkis dan menghalau setiap serangan, bahkan berhasil menahan serangan rahasia pisau tersembunyi lawannya. Tanpa trik lagi, sang assassin menusuk laki-laki itu di lengan dan mematahkan kakinya, meninggalkannya di tanah. Pria itu tidak percaya betapa mudahnya pemuda itu mengalahkannya, tetapi menerima kekalahannya saat sebilah pedang jatuh dari langit, mengakhiri penderitaannya selamanya. Dengan pesaingnya tersingkir, sang assassin memasuki kamar targetnya yang sedang tidur tanpa menyadari bahaya. Ia menguatkan tekadnya sekali lagi dan mengangkat belatinya untuk menikam targetnya, menyelesaikan misinya. Beberapa waktu sebelumnya, assassin mematikan ini hanyalah seorang remaja penyendiri bernama Akira dari Jepang yang bersekolah di SMA dan lebih suka menghabiskan waktunya sendiri membaca manga di ponselnya. Sebagian besar teman sekelasnya tidak peduli padanya, tetapi suatu hari, robekan tiba-tiba terjadi dalam realitas mereka, dan ia bersama semua teman sekelasnya terpindahkan ke dunia yang sama sekali berbeda di tengah-tengah istana. Mereka semua ketakutan, bertanya-tanya apakah ini mimpi atau lelucon, ketika seorang penyihir tua muncul melalui pintu, mengklaim bahwa Yang Mulia ingin berbicara dengan mereka. Tak seorang pun memahami apa yang terjadi. Sementara beberapa mengira ini adalah pesta kostum, sang raja segera memasuki ruangan dengan putri dan menyambut mereka ke dunia baru, tempat mereka dipanggil melalui ritual sihir khusus. Raja langsung menyinggung bisnis, mengklaim bahwa ia adalah penguasa kerajaan manusia terbesar, yang saat ini berada di bawah ancaman serangan dari iblis. Ia menyatakan bahwa hanya pahlawan dari dunia lain yang memiliki kekuatan sejati untuk mengalahkan Raja Iblis, atau mereka semua akan binasa. Penyihir itu kemudian meminta semua orang untuk maju dan meletakkan tangan mereka pada kristal ajaib satu persatu. Salah satu anak laki-laki yang bersemangat maju pertama, mengungkapkan statusnya sebagai pelatih hewan. Ia kecewa, tetapi penyihir itu menyemangatinya karena kemampuannya masih jauh melampaui orang biasa. Satu persatu, para siswa mengetahui status mereka, ada yang menjadi penyihir, ksatria, atau penyembuh. Akira menyadari sesuatu yang aneh, semua orang memiliki stat awal 180, sedangkan statnya sebagai assassin 10 kali lipatnya, yaitu 1800. Kemudian, seorang anak laki-laki bernama Sato maju dan terungkap sebagai pahlawan dengan stat awal 1000. Penyihir tua itu mengucapkan selamat, menjelaskan bahwa stat awal setiap orang disegel maksimal 500, tetapi karena Sato adalah pahlawan, statnya 2 kali lipatnya. Ini membuktikan ada yang salah dengan stat Akira, yang hampir 2 kali lipat dari pahlawan itu sendiri. Semua orang bersorak untuk Sato, sementara salah satu teman sekelas Akira mendorongnya untuk mengungkapkan statnya juga. Akira mempertimbangkan situasi mereka yang tidak mengetahui dunia ini dan memutuskan untuk tidak mengungkapkan angka abnormalnya, memilih untuk mengumpulkan informasi lebih dulu. Setelah stat semua orang tercatat dan pahlawan terungkap, penyihir tua itu mengumumkan bahwa mereka akan diberi senjata dan perlengkapan sesuai kelas mereka dan mengirim mereka ke kamar mereka untuk bermalam. Saat kembali ke kamar, Akira melihat kamera tersembunyi, yang berarti mereka diawasi, sehingga ia menggunakan kemampuan Concealed Presence untuk menyelinap. Setelah tiba di kamarnya, ia berganti pakaian sebelum pergi ke balkon,
merenungkan kenyataan bahwa ia benar-benar berada di dunia lain. Ia memutuskan untuk mulai mengumpulkan informasi dan dengan beberapa lompatan, ia memanjat tembok ke atas istana tanpa kesulitan. Ia melihat kembali kemampuannya yang luar biasa dan tiba-tiba melihat jendela terbuka, lalu menyelinap ke ruang kerja raja sendiri, yang bertanya kepada putri apakah semuanya berjalan sesuai rencana. Putri menjawab bahwa anak-anak dari dunia lain tampaknya tidak tahu apa yang terjadi dan tidak memiliki kemampuan sihir yang berarti. Dengan kemampuan, Concealed Presence-nya, Akira hampir tak terlihat saat berdiri di samping raja, berpikir betapa mudahnya membunuhnya, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Keesokan paginya, Akira duduk di meja sarapan dengan teman-teman sekelasnya yang tampak tidak khawatir, sementara Sato, si pahlawan populer, berdiri dan memberikan pidato canggung tentang bagaimana mereka semua lebih kuat daripada di dunia asli dan harus membantu orang-orang dunia ini melawan Raja Iblis sesuai perintah raja. Semua setuju dengan rencana bodoh itu, sementara Akira mempertimbangkan apakah harus mengungkapkan apa yang telah ditemukannya, karena para idiot ini menganggap raja dan putri sebagai sekutu mereka. Setelah sarapan, para siswa berkumpul di lapangan latihan, di mana komandan pasukan kerajaan, Saren, memperkenalkan diri dan mengumumkan bahwa ia akan melatih mereka sehingga dalam sebulan mereka dapat memasuki Dungeon dan menguji kemampuan mereka. Sato segera memimpin semua orang untuk berusaha keras, sementara Akira tetap menyembunyikan diri dan mengamati dari jauh. Ia memutuskan untuk pergi sendiri untuk mendapatkan lebih banyak informasi, tetapi ia dikejutkan oleh Saren yang mengikutinya dan menyerahkan kelasnya kepada letnannya, Gil. Akira bertanya-tanya apakah kemampuan, Concealed Presence-nya habis atau memiliki durasi maksimum, tetapi Saren tersenyum dan menjelaskan bahwa ia memiliki penglihatan mistik yang memungkinkannya melihat perbedaan suhu, seperti kamera termal berjalan. Akira waspada dan menaruh tangan pada pedangnya, menanyakan apakah mereka akan bermasalah, tetapi Saren menenangkannya, mengatakan bahwa ia tidak bermaksud memberitahu raja atau putri. Akira masih skeptis dan bertanya di sisi mana Saren berada, tetapi Saren menjawab bahwa itu lebih rumit dan tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Menyadari Saren tidak berbohong, Akira sedikit menurunkan kewaspadaannya dan menyebutkan bahwa ia ingin mengunjungi perpustakaan untuk mendapatkan informasi. Ketika Saren bertanya level kemampuannya, Akira mengungkapkan bahwa Concealed Presence-nya sudah maksimal, sementara kemampuan lainnya masih level 1. Saren menawarkan bantuan untuk meningkatkannya, dan Akira, meski ragu, tertarik dengan gagasan menjadi lebih kuat. Ia mengendalikan emosinya dan bertanya bagaimana cara pulang, tetapi Saren menjawab bahwa ia tidak tahu, namun menekankan bahwa Akira harus tumbuh kuat untuk bertahan hidup. Akira tidak suka menerima bantuan gratis, jadi Saren meminta Akira menceritakan tentang dunianya sebagai balasan. Akira setuju dan berjabat tangan dengan Saren, orang pertama yang ia percayai di dunia ini. Segera, ia mulai belajar tentang ras lain seperti orang binatang dan elf, yang memiliki benua terpisah, dan terus melatih kemampuan fisik dan mentalnya, karena latihan adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan level keterampilannya. Sementara itu, kelasnya berlatih di bawah bimbingan Gil. Suatu malam, Akira menemukan buku yang ia yakin ditulis oleh Saren, yang mengakuinya sebagai rencana untuk menggulingkan raja yang disamarkan sebagai buku masak. Saren mengungkapkan bahwa raja adalah orang yang rusak yang akan melakukan hal gila untuk mengubah dunia, dan Saren tidak bisa membiarkannya terjadi. Namun, sebagai komandan ksatria kerajaan, ia memiliki tugas suci untuk melindungi raja. Akira memahami masalahnya dan mengungkapkan bahwa ia memiliki kesempatan untuk membunuh raja pada malam mereka dipanggil, tetapi tidak bisa melakukannya. Saren dengan hangat menjawab bahwa itu adalah keputusan yang tepat karena menjadi assassin tidak berarti harus membunuh. Akhirnya, sebulan berlalu dan para pahlawan siap memasuki Dungeon, disambut oleh hampir seluruh kota yang bertepuk tangan dan bersorak. Dari kejauhan, Akira melihat seorang gadis berkerudung menatap mereka dengan marah, jadi ia menggunakan keterampilannya untuk muncul di belakangnya, membuatnya kaget. Ia bertanya mengapa ia menatap mereka dengan amarah, dan gadis berambut biru itu menjawab bahwa semua orang di kota menyambut mereka sebagai pahlawan, tetapi ia tahu pengorbanan yang dibuat untuk memanggil mereka. Akira mengaku tidak tahu tentang pengorbanan apapun, tetapi gadis itu menyuruhnya mencari tahu sendiri dan pergi. Segera, mereka memasuki Dungeon di mana monster muncul dari setiap sudut, dan setiap batu tampaknya adalah pintu jebakan yang mengungkap lebih banyak monster. Para siswa tampak lelah dan lemah,
sementara Akira menghalau sebanyak mungkin penyerang sebelum bertanya kepada Saren apakah mereka harus kembali. Saren setuju bahwa mereka sudah cukup baik untuk hari itu dan menggunakan keterampilan ilahinya untuk membersihkan jalan di depan mereka. Gil memerintahkan mereka semua untuk berlari ke pintu keluar, tetapi mereka menemukan diri mereka masih di bawah tanah dan dihalangi oleh sekelompok monster. Tiba-tiba, Sato ingat bom asap yang diberikan putri, yang diklaim akan mengusir monster, jadi ia melemparkan bom ke arah mereka, tetapi dengan ngeri, monster muncul dari asap. Gil tiba di tempat kejadian, terkejut melihat Minotaur di lantai atas karena seharusnya mereka berada lebih dalam di Dungeon. Akira segera bertindak, menghindari pukulan dan melompat ke atas Minotaur, menikamnya di kepala, tetapi belatunya patah, memaksanya mundur. Sato tetap di tanah, terlalu lemak untuk mengangkat pedangnya, tetapi Akira menyuruhnya mundur karena ia adalah pahlawan yang harus mengalahkan Raja Iblis. Komandan Saren tiba, menyadari betapa buruknya situasi mereka, ketika Akira menyarankan agar ia menggunakan kemampuan khususnya dan meninggalkan sisanya padanya. Saren memperingatkan bahwa itu bisa berbahaya, tetapi setelah melihat tekad di mata Akira, ia memutuskan untuk maju dan melemparkan mantra. Seketika, petir besar menyetrum Minotaur sementara Akira memposisikan diri di belakang monster, siap menyerang. Akira mengaktifkan sihir bayangannya dan mengirim paku tajam dari kegelapan murni ke arah Minotaur, yang masih berjuang dengan petir Saren. Namun, Minotaur berhasil membebaskan diri dan menargetkan Akira, tidak menyadari bahwa ia telah melemparkan mantranya. Saat Minotaur mengayunkan kapaknya ke arah Akira, tangannya tertusuk paku gelap. Akira menusuk tubuhnya dengan lebih banyak paku, dan setelah yakin monster itu tidak bisa lepas, ia mulai menariknya ke dalam jurang gelap di bawah kakinya. Minotaur ditelan oleh jurang dan paku mencabut kepalanya sebelum ia lenyap. Semua orang terkesima melihat Akira berhasil mengalahkan monster yang sangat kuat, tetapi tiba-tiba kekuatannya lepas kendali. Semua panik saat ia mencoba menarik paku bayangan, tetapi untungnya Saren maju untuk membantunya tenang. Berkat bimbingannya, Akira berhasil mengendalikan kekuatannya kembali dan menonaktifkan sihir bayangannya. Ia merasa beruntung masih hidup, dan Saren mengatakan bahwa ia benar-benar melampaui harapannya hari itu. Setelah kembali dari Dungeon, Saren berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa semua orang, tetapi Akira tidak merasa pantas mendapatkan semua pujian. Ia mengatakan bahwa tanpa Saren mendukungnya, ia tidak bisa mengalahkan Minotaur, terutama karena ia belum bisa menggunakan sihir bayangan dengan benar dalam latihan. Saren mencatat bahwa ini pertama kalinya ia mendengar tentang keterampilan tambahan bernama sihir bayangan, dan ia setuju bahwa Akira hampir tidak bisa mengendalikan mantra itu sekarang. Ia memperingatkannya untuk berhati-hati menggunakannya lain kali dan memutuskan untuk memberinya pedang samurai yang ditempa oleh pahlawan pertama. Akira mengambil pedang itu dan bertanya kepada Saren mengapa ia tidak memberikannya kepada pahlawan saat ini, dan komandan itu menjawab bahwa Sato sudah memiliki pedang suci. Namun, alasan yang lebih besar adalah bahwa Saren mencuri pedang itu dari perbendaharaan kerajaan, dan memberikannya kepada pahlawan bodoh akan membuatnya ditangkap. Akira dengan senang hati menerima pedang itu dan menemukan ada prasasti di dekat gagangnya. Yang pertama berbunyi, Yado no Kami, dan di prasasti berikutnya, pahlawan pertama berharap pedangnya dapat membimbing penerusnya di saat sulit. Akira mengatakan bahwa ia ingin bertemu pahlawan pertama. Berbicara tentang pahlawan, Akira ingat kutukan yang dilemparkan pada Sato dan bagaimana mereka tidak bisa memecahkannya tidak peduli berapa kali penyihir mencoba. Ia merasa ada yang tidak beres, dan Saren memiliki teori tentangnya, orang di balik kutukan itu sebenarnya adalah putri, yang mencoba mengubah Sato menjadi bonekanya menggunakan ritual sihir gelap. Namun, Akira tiba tepat pada waktunya dan menghancurkan kristal sihir yang digunakannya untuk melakukan ritual. Putri marah dan bertanya berani-beraninya ia memasuki kamar wanita tanpa izin, dan Akira hanya mengarahkan pedangnya padanya, mengatakan bahwa penyihir yang mengutuk orang lain bukanlah wanita. Ia bertanya mengapa ia melakukan ini, dan Putri menjawab bahwa itu semua untuk raja. Akira bertanya mengapa ia mematuhi raja, dan Putri mengulangi pernyataan sebelumnya dengan mata yang tampak hampa dari kehidupan dan alasan. Akira menyadari ini juga dan meninggalkan kamar, tetapi Putri memiliki lebih banyak kristal sihir yang rencananya akan digunakan untuk mengutuk sisa siswa.
Sementara itu, Akira membawa kristal itu ke tempat Saren dan mengatakan kepadanya bahwa ia benar tentang putri mengutuk Sato. Tampaknya ini bukan hal baru karena Saren berkomentar bahwa ia belum menyerah pada perbuatan jahatnya. Ia bertanya kepada Akira apakah ia menunjukkan wajahnya kepada putri, dan ia membenarkan, mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengannya dengan baik, tetapi ia tidak terlalu baik dengan kata-kata. Saren menjawab bahwa putri tidak lebih dari boneka untuk raja sekarang dan kemudian menyuruh Akira untuk tidak tidur di dalam istana malam itu. Akira penasaran dengan alasannya, dan Saren menjelaskan bahwa putri dapat mengutuk siapapun kecuali dia karena ia tidak pernah mengungkapkan statusnya kepadanya. Itu berarti ia akan mencoba membunuhnya, dan Saren ingin ia menjauh dari istana. Akira bertanya apakah ia tidak akan memarahinya karena dengan ceroboh menunjukkan wajahnya, dan komandan itu menjawab bahwa remaja seharusnya impulsif dan sembrono, dan itu adalah tugas orang dewasa seperti dia untuk menutupinya. Keesokan paginya, Akira terbangun oleh keributan yang datang dari istana dan setelah tiba di sana, ia menemukan kerumunan besar berkumpul. Ia memperhatikan bahwa Sato dibebaskan dari kutukan dan bertanya apa yang terjadi di sini. Sato menjawab bahwa Saren sudah mati, dan Akira tidak dapat memproses berita itu. Ia berlari melalui kerumunan untuk melihat tubuh Saren yang mati terbaring di lantai dengan belati menembus hatinya. Akira hancur kehilangan satu-satunya temannya di dunia ini, tetapi teman sekelasnya menyuruhnya berhenti berpura-pura karena mereka percaya dialah pembunuhnya. Mereka menunjukkan bahwa belati yang digunakan untuk membunuh Saren adalah miliknya, dan Akira mengingatkan mereka bahwa belatunya hancur dalam pertarungan melawan Minotaur. Namun, tidak ada yang mau mendengarkannya, dan mereka menuduhnya mencurigakan dan tidak dapat dipercaya sejak mereka semua datang ke sini. Akira bertanya-tanya apakah mereka berada di bawah kutukan putri, dan ia terbukti benar oleh cara mereka semua menyalahkannya. Hanya Sato yang membelanya, mengatakan bahwa mereka perlu menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tetapi Raja menyatakan bahwa Akira akan dieksekusi karena membunuh komandan tercinta mereka. Ia memerintahkan pengawalnya untuk menangkapnya, tetapi Akira menggunakan keterampilan untuk menyembunyikan kehadirannya dan melarikan diri tanpa cedera saat Raja mengirim pasukannya untuk mencarinya di seluruh istana. Akira pergi ke Gil, yang mengungkapkan bahwa unit pembunuh elit membunuh Saren atas perintah langsung dari Raja. Pasukan pembunuh juga mengejarnya, tetapi Saren mengantisipasinya dan telah menyiapkan persediaan perjalanan di kamarnya. Gil menyuruh Akira mengambil persediaan dan melarikan diri, dan ia berterima kasih kepada wakil komandan sebelum bergegas ke kamar Saren untuk mengambil barang-barang itu tetapi lupa kantong yang lebih kecil dalam terburu-buru. Pada malam hari, Raja berbicara tentang bagaimana Saren turun lebih mudah dari yang dia pikirkan dan sekarang tidak ada yang bisa menentang mereka. Putri memberitahunya bahwa cuci otak semua siswa kecuali pahlawan sudah lengkap, dan sekarang mereka hanya perlu alasan untuk memulai perang dengan kerajaan tetangga. Raja senang mendengarnya dan menyuruh putri untuk mengirim para assassin setelah Akira untuk memastikan bahwa ia tidak bertahan cukup lama untuk menjadi ancaman bagi mereka. Sementara itu, Akira bersembunyi di Dungeon karena Saren pernah mengatakan kepadanya bahwa itu adalah tempat terbaik untuk menghindari orang yang mengejarnya. Tetapi satu-satunya hal yang kurang adalah air minum bersih. Dungeon juga merupakan tempat terbaik untuk meningkatkan level dan meningkatkan keterampilan, tetapi kebanyakan orang tidak melakukannya karena terlalu berbahaya. Saren telah memperingatkan Akira bahwa bahkan keterampilan penyembunyiannya tidak akan melindunginya dari monster level tinggi yang memiliki indera yang sangat tajam, tetapi jika ia naik level cukup, ia akan dapat menghapus aromanya dan bahkan suhu tubuhnya untuk menipu hampir semua orang. Mengikuti kata-katanya, Akira mulai masuk lebih dalam ke Dungeon, melawan monster kuat seperti anjing api yang meledak saat mati. Akira ingat bahwa Saren pernah memberitahunya tentang keterampilan khusus yang diterima setiap orang setelah mencapai level 100 dan bagaimana itu membuat mereka sangat kuat. Mengalahkan bos Dungeon adalah cara tercepat untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman, tetapi itu juga pertarungan hidup atau mati yang tidak dapat ia hindari begitu dimulai. Akira bertekad untuk tumbuh kuat dengan cepat dengan segala cara, dan setelah mengalahkan anjing api, ia memasuki ruang bos di mana singa iblis raksasa menunggunya. Monster singa itu segera menyerangnya, dan Akira menghindari semuanya,
tetapi ia tidak memperhatikan bahwa ekor monster itu adalah ular yang dapat meludahkan bisa saat ia tidak waspada. Monster itu menusuknya dengan cakarnya. Akira menyadari bahwa ia beruntung masih hidup saat ini, tetapi ia tidak berencana untuk menyerah saat singa itu melemparkannya. Akira memutuskan untuk mengerahkan segala kemampuannya dan melepaskan sihir bayangannya. Paku gelap segera menusuk monster dan merobeknya menjadi potongan-potongan, tetapi Akira tidak dapat mengendalikannya untuk waktu yang lama saat ia pingsan. Namun, suara laki-laki datang dari dalam dirinya mengatakan bahwa Tuan telah menerima terlalu banyak kerusakan sehingga sihir bayangan akan diaktifkan secara paksa. Bayangan dengan cepat bergerak mendekati tubuhnya dan memasuki mode penyembuhan menggunakan mana yang disimpan dalam sihir bayangannya untuk menyembuhkan lukanya. Kembali di istana, Sato memberitahu teman sekelasnya bahwa mereka harus berangkat untuk mengalahkan Raja Iblis sekarang. Tetapi kebanyakan dari mereka mengatakan kepadanya bahwa ini bukan saat yang tepat karena komandan ksatria baru saja meninggal. Sato bersikeras bahwa mereka perlu mulai bergerak sekarang atau akan terlambat. Tetapi kebanyakan siswa berada di bawah kutukan dan mereka mengatakan kepadanya itu tidak ada gunanya. Sato menyatakan bahwa ia akan pergi sendiri dalam hal itu. Tetapi untungnya, ada beberapa orang yang bersedia ikut dengannya. Sato tidak mengerti mengapa mereka memilih untuk mengikutinya ketika mereka dikutuk, tetapi mereka yakin bahwa mereka telah mengatasi kutukan mereka. Penyihir itu mengatakan bahwa ia telah dapat membedakan antara orang yang dikutuk dan orang normal, dan ia yakin bahwa semua orang di sini bebas dari kutukan. Pendekar pedang tinggi Asahi mengambil kredit untuk itu, mengatakan bahwa ia ingat samar-samar memotong beberapa kristal aneh di ruangan yang tidak diketahui. Ia tidak ingat bagaimana ia sampai di sana atau bagaimana ia menemukan pedang samurai, tetapi sejak saat itu, beberapa siswa bebas dari kutukan. Ternyata, Gil lah yang membuat itu terjadi. Keterampilan sarannya lebih kuat daripada kutukan apapun ketika datang untuk membuat targetnya melakukan hanya satu tindakan sederhana. Ia senang bisa menyelamatkan setidaknya beberapa siswa karena itu adalah perintah terakhir Saren, dan sekarang ia hanya bisa berharap mereka beruntung dalam perjalanan mereka. Sementara itu, Asahi berpikir bahwa mereka perlu bekerja sama dengan Akira secepat mungkin, karena dialah satu-satunya yang tahu kebenaran ketika mereka semua dikutuk. Ia ingat waktu dari dunia nyata ketika ia menemukan Akira bekerja paruh waktu di perlintasan kereta api. Akira memintanya untuk merahasiakannya karena ia tidak ingin teman sekelas dan adik perempuannya mengetahui tentang pekerjaannya, dan Asahi tidak masalah dengan itu. Saat mereka mulai berbicara tentang saudara perempuan mereka mengetahui bahwa gadis-gadis itu adalah sahabat, dan itu memberi mereka alasan untuk berhubungan baik satu sama lain. Kembali di Dungeon, Akira terbangun bermimpi tentang insiden itu juga, dan ia bertanya-tanya apakah Asahi aman. Ia tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya terasa jauh lebih baik daripada yang seharusnya, dan membuka statusnya untuk menemukan bahwa statnya telah naik dan HP-nya kembali penuh. Tidak hanya itu, keterampilan sihir bayangannya telah naik level meskipun ia hanya menggunakannya sekali, dan ia tidak dapat memahami bagaimana semua itu mungkin. Namun, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya dan memutuskan untuk terus melanjutkan lebih dalam ke Dungeon. Ia segera mencapai lantai 75 Dungeon, dan monster Slime segera menyerangnya. Akira terkejut melihat Slime di lantai bawah dan segera menebasnya, dan yang mengejutkan, seorang elf cantik jatuh dari sisa-sisa monster. Akira bingung dengan itu, dan ia memutuskan untuk menggunakan keterampilan bernama Wild Eye, yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Saat ia menggunakan keterampilan, ia melihat banyak hal yang mengerikan yang hampir membuatnya muntah, tetapi ia membatalkan keterampilan sebelum dapat membebani pikirannya dengan informasi baru. Tepat saat itu, gadis elf Amelia terbangun dan Akira bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia menjawab bahwa ia baik-baik saja, tetapi Akira tidak mempercayainya karena ia melihat statusnya sebelumnya dan menemukan bahwa HP-nya turun menjadi hanya 2% sebelumnya. Ia juga tahu bahwa Amelia memiliki keterampilan, Wild Eye, juga, dan ia telah menggunakannya padanya. Ia memanggilnya dengan namanya dan bertanya di mana tempat ini, dan ia memberitahunya bahwa itu adalah Dungeon di mana ia mencoba untuk naik level. Ia kemudian mulai memberi ceramah tentang bagaimana tidak sopan untuk memata-matai status orang lain, tetapi ia tiba-tiba roboh ke pelukannya. Akira menemukan bahwa ia demam, dan ia membawanya ke lantai 69 untuk pulih.
Amelia kaget saat terbangun, tetapi Akira menyuruhnya minum air agar tetap terhidrasi. Ia memberinya bubur untuk dimakan setelah itu, dan ia bertanya kepadanya mengapa ia membawanya sejauh ke lantai 69 dari lantai 75. Akira menjawab bahwa ini adalah lantai terdekat dengan sumber air, dan kemudian memintanya untuk beristirahat. Ia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya, dan kemudian mengungkapkan bahwa ia adalah seorang putri. Tetapi Akira tidak terlalu peduli tentang itu. Segera setelah itu, Amelia pulih sepenuhnya dan bergabung dengan Akira dalam perjalanannya saat ia mencapai lantai 80 Dungeon. Ia menggunakan sihir gravitasi untuk membantunya dalam pertempuran, tetapi ia tidak terlalu senang dengan ia mengikutinya ke dalam bahaya. Amelia memberitahunya bahwa ia akan pergi dengan cara yang sama, dan kemudian dengan percaya diri menyatakan bahwa ia cukup kuat untuk menjaga dirinya sendiri. Akira tidak punya pilihan selain membawanya serta sekarang, dan segera, mereka memasuki ruang bos di mana mereka menemukan naga yang menakutkan siap membunuh siapapun yang masuk. Naga itu segera menghembuskan api biru ke arah mereka, tetapi mereka berhasil menghindarinya. Akira menyembunyikan kehadirannya sementara Amelia menekan naga dengan sihir gravitasinya, memberinya kesempatan untuk menyerang. Namun, naga melihatnya datang meskipun mantra tembus pandangnya dan memukulnya. Amelia berteriak kepada Akira bahwa naga merasakannya melalui mananya dan memintanya untuk memadukannya dengan mana sekitarnya. Akira belum belajar bagaimana melakukan itu, jadi ia memutuskan untuk bertarung seperti biasa. Ia mengaktifkan sihir bayangan dan mengirim satu paku gelap ke arah naga, menggores wajahnya dan memaksanya mengubah lintasan. Menggunakan kesempatan ini, ia menikam mata naga dengan pedangnya, menjatuhkannya. Amelia sangat terkesan dengan metode bertarungnya yang sembrono, tetapi saat ia akan menanyakan detail tentang kekuatannya, tubuh naga mulai bersinar, membuat mereka berdua kagum. Naga itu berubah menjadi kucing biru raksasa, dan baik Akira maupun Amelia tidak dapat memahami bagaimana itu mungkin. Amelia menggunakan keterampilan, Wild Eye-nya dan menemukan bahwa kucing itu adalah Sape Shifter, itulah sebabnya ia berubah menjadi naga. Semua masuk akal baginya sekarang karena naga sungguhan akan jauh lebih tahan lama daripada kucing itu. Akira terkesan dengan betapa mudahnya Amelia dapat menggunakan Wild Eye-nya, dan ia bertanya kepadanya mengapa ia tidak menggunakannya sendiri. Ia ingat bagaimana otaknya hampir terbelah terakhir kali ia mencoba menggunakan keterampilan itu, dan ia percaya itu karena levelnya terlalu rendah untuk menggunakannya dengan benar. Namun, Amelia percaya bahwa Akira menolak keterampilan itu, itulah sebabnya ia mengalami masalah dengannya. Tepat saat itu, kucing hitam itu terbangun dan mulai berbicara. Ia kecewa bahwa ia dikalahkan oleh manusia dan elf meskipun ia berubah menjadi naga hanya untuk bersenang-senang. Akira terdiam mendengar kucing monster itu berbicara, dan ia tersinggung dengan reaksinya. Ia mengatakan kepadanya untuk tidak menyamakannya dengan monster level rendah lainnya yang didorong murni oleh naluri, karena ia adalah makhluk kecerdasan superior yang diciptakan oleh Raja Iblis sendiri. Akira menjawab bahwa itu tidak membuat perbedaan karena setelah pukulan terakhir, kucing itu tidak akan bisa melawan. Kucing hitam itu tidak peduli mati, tetapi ia memiliki pesan untuk Akira sebelum ia mati. Ia berdiri dan mulai memancarkan aura mengancam, memberitahu Akira bahwa Raja Iblis menunggunya di kastilnya yang terletak jauh di dalam benua iblis gunung berapi. Pesan itu membuat Akira curiga, dan ia bertanya bagaimana Raja Iblis tahu tentangnya dan mengapa ia ingin ia datang ke kastilnya. Kucing hitam itu menjawab bahwa Raja Iblis adalah makhluk yang jauh melampaui pemahamannya sehingga ia tidak bisa memberitahunya hal lain. Ia kemudian berbaring di tanah, menyuruh Akira untuk membunuhnya, tetapi ia menolak. Kucing itu menyuruhnya berhenti berpura-pura menjadi keren karena manusia menganggap semua iblis dan monster sebagai musuh mereka, jadi masuk akal baginya untuk membunuhnya. Akira tidak setuju dengannya karena baginya, musuh sejati adalah raja, dan ia tidak percaya kata-katanya bahwa iblis adalah musuh mereka. Namun, Amelia mengingatkannya bahwa pintu ruang bos tidak akan terbuka, kecuali mereka membunuh bos atau bos membunuh mereka. Kucing hitam itu setuju dengannya, bertanya kepada Akira apakah ia berencana mati kelaparan di sini. Ia menanyakan alasan mengapa ia tidak ingin membunuhnya, dan jawabannya sederhana sekaligus mengejutkan. Ia menjawab bahwa ia adalah pencinta kucing, dan tidak seperti monster lainnya, kucing hitam itu dapat berbicara dengannya. Ia percaya bahwa harus ada celah yang memungkinkan mereka meninggalkan ruang bos tanpa membunuh kucing itu,
dan Amelia ingat bahwa ada cara lain untuk melakukannya. Ia mengatakan bahwa jika Akira membuat perjanjian dengan kucing hitam itu dan menerimanya sebagai familiarnya, ia akan berhenti dikenali sebagai monster boss, dan pintu akan terbuka. Kucing hitam itu menertawakan ide itu, mengatakan bahwa hanya pengguna sihir berpengalaman dengan kendali besar atas mana yang dapat melakukan ritual, dan Akira tidak memiliki apa yang diperlukan. Amelia tidak setuju dengannya, dan mengungkapkan bahwa ia telah melampaui batas yang diperlukan untuk melakukan ritual. Ia mengingatkan kucing hitam itu bahwa Akira melepaskan mananya dari tubuhnya untuk membingungkannya sebelumnya, yang merupakan sesuatu yang hanya dilakukan pahlawan pertama sebelumnya. Amelia yakin bahwa Akira dapat melakukan ritual, tetapi ia tidak yakin apakah ia akan berhasil. Ia bertanya apa yang terjadi jika ia gagal, dan kucing hitam itu menjawab bahwa salah satu dari mereka akan mati, dan dalam kasus terburuk, keduanya mungkin kehilangan nyawa mereka. Akira bersedia mengambil risiko itu, dan kucing hitam itu tidak mengerti mengapa ia akan melakukan itu. Ia menyuruhnya untuk melanjutkan karena ia tidak peduli tentang mati, dan Akira kesal dengan cara ia bertindak begitu acuh tak acuh terhadap hidup atau mati. Kucing hitam itu menjawab bahwa hidup lebih lama tidak akan membawa sukacita baginya, dan Akira memutuskan untuk memberinya pengertian nanti. Ia bertanya kepada Amelia bagaimana melakukan ritual, dan ia mengungkapkan bahwa langkah pertama adalah memberi kucing itu nama baru. Akira menamainya Night karena bulunya yang indah mengingatkannya pada langit malam. Kucing itu tidak bereaksi terhadap nama itu, dan kemudian Akira beralih ke langkah berikutnya, yaitu menuangkan mana ke cakarnya. Amelia memperingatkannya bahwa tidak ada jalan kembali setelah ia mulai menuangkan mana, dan jika ia gagal mengendalikan kucing itu, ia mungkin kehilangan nyawanya. Akira yakin bahwa ia akan berhasil, dan saat ia mulai menuangkan mananya ke cakar kucing, ia merasakan gelombang kuat menenggelamkannya. Ia menyadari bahwa inilah yang ada di dalam kucing, tetapi tiba-tiba ia menemukan dirinya jatuh ke arah kota yang terbakar. Akira ngeri ketika ia melihat pemandangan mengerikan, dan kemudian ia memperhatikan Knight mengamuk melalui kota, membunuh siapapun yang mencoba melarikan diri. Ia mencoba menghentikan Knight, tetapi ia menyerangnya dengan mana gelapnya, menyebabkan kerusakan serius padanya, saat Akira kembali berdiri. Knight menyuruhnya berhenti ragu-ragu dan membunuhnya, karena itulah satu-satunya cara ia bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Akira masih tidak bisa membawa dirinya untuk menyerang kucing itu, jadi Knight mulai menyerang lagi, memukulnya dengan cakarnya yang kuat. Kerusakan yang diterima Akira di dunia mimpi mulai memengaruhi tubuhnya di dunia nyata juga, dan ia akhirnya memutuskan untuk melawan. Ia melemparkan belatunya ke arah Knight, yang dengan mudah memblokkannya, dan kemudian mulai mengisi daya kekuatan gelapnya untuk dengan cepat menyelesaikan pertempuran. Akira berlari ke arahnya, tetapi alih-alih menyerang, ia membiarkan dirinya ditikam oleh cakar Knight. Kucing hitam itu terdiam oleh tindakannya, dan bertanya apa yang coba ia lakukan. Akira menjawab bahwa ia tidak ingin membunuhnya, dan ia tahu bahwa Knight juga tidak ingin membunuh siapapun. Knight menjawab bahwa ia adalah monster, dan bahkan jika ia cerdas, nalurinya terus menyuruhnya untuk membunuh siapapun yang menghalanginya. Akira tahu bahwa Knight muak membunuh orang lain, jadi ia mengatakan bahwa ia tidak perlu melawan nalurinya sendiri lagi. Ia memegang cakarnya, berjanji untuk mengawasinya, dan memastikan bahwa ia tidak harus melakukan sesuatu seperti ini lagi. Perlahan, dunia mimpi mulai menghilang, dan saat Knight mulai mempercayainya, ia berubah menjadi kucing berukuran normal dan menemukan kenyamanan dalam pelukan Akira. Matahari terbit di dunia mimpi, berubah menjadi refleksi kedamaian yang dialami Knight dalam pelukan Akira. Matahari terbit di dunia mimpi, berubah menjadi refleksi kedamaian yang dialami Knight dalam pelukan Akira. Dengan itu, Akira kembali dari dunia mimpi, dan segera setelah ia menyadari bahwa ritual fakta berhasil, ia menyentuh Knight untuk mengonfirmasinya. Tanda emas muncul di punggung tangannya, dan kemudian tanda merah di dahi Knight juga berubah menjadi emas. Amelia menjelaskan bahwa ini adalah tanda fakta yang berhasil, dan sekarang jiwa Akira telah terhubung dengan kucing itu. Knight terbangun juga, dan berkomentar bahwa sekarang ia penasaran untuk melihat sejauh mana Akira akan pergi. Ia menerimanya sebagai tuannya, dan bersumpah hidupnya dalam pelayanannya. Amelia memperkenalkan diri kepadanya setelah itu, dan Knight menjawab bahwa sebagai teman tuannya, ia juga memiliki rasa hormatnya. Tepat saat itu, lingkaran sihir muncul di lantai, menandakan bahwa bos telah dikalahkan, tetapi Akira tampak hilang dalam pikiran.
Ia mengatakan bahwa ia ingin pindah ke lantai berikutnya, tetapi Knight terluka. Knight menjawab bahwa pintu akan tetap terbuka sampai mereka menggunakannya, jadi tidak perlu terburu-buru. Ia memutuskan untuk mengambil waktu untuk pulih, dan Amelia menyarankan agar mereka menggunakan waktu ini untuk saling mengenal lebih baik. Knight segera setuju dengannya, dan Akira sedikit terkejut dengan betapa cepatnya ia mengubah kepribadiannya. Di sisi lain, Sato dan kelompoknya mencapai negara yang didirikan oleh seorang pahlawan yang dipanggil dari bumi seperti mereka, dan mereka takjub ketika melihat bahwa negara itu terlihat persis seperti Jepang bersejarah. Semuanya di sana terasa familiar, dan mereka mulai bersantai sebelum mendiskusikan rencana masa depan mereka. Sato mengatakan bahwa hal pertama yang perlu mereka khawatirkan adalah dana mereka karena mereka tinggal 1 bulan lagi dari bangkrut dan tunawisma. Seorang pria merekomendasikan menjadi petualang karena itu adalah pekerjaan terbaik untuk mereka, dan Sato setuju. Ia kemudian beralih ke topik berikutnya, yaitu pengumpulan informasi. Ia menyarankan mereka menemukan seseorang yang tahu banyak tentang dunia ini dan juga mencari buku dengan informasi berharga. Anak laki-laki lain berharap ada buku yang dapat memberi tahu cara kembali ke bumi. Tetapi Sato percaya bahwa mengalahkan Raja Iblis adalah taruhan terbaik mereka untuk melakukan itu. Ia berpikir bahwa hanya raja dan putri yang mungkin tahu cara mengirim mereka kembali, dan meskipun mereka bengkok dan jahat, mereka perlu memenangkan mereka dengan mengalahkan Raja Iblis. Ia menyatakan bahwa begitu mereka memiliki cukup dana dan informasi, mereka akan menuju langsung ke benua iblis. Tetapi Asahi tidak setuju. Ia percaya bahwa mereka harus berkumpul kembali dengan Akira sebelum menuju ke benua iblis, karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Akira tumbuh lebih kuat jauh lebih cepat daripada orang lain, dan mereka pasti membutuhkannya dalam tim mereka. Beberapa anggota setuju dengan Asahi sementara yang lain masih menganggapnya sebagai pembunuh Komandan Saren. Argumen kecil dimulai antara mereka tentang topik ini, tetapi gadis-gadis maju untuk menengahi antara mereka. Mereka meminta pendapat Sato tentang masalah ini karena sebagai pemimpin, ia mendapatkan keputusan akhir. Sato setuju dengan Asahi dan percaya bahwa Akira sudah lebih kuat dari mereka, tetapi ia ragu bahwa mereka akan dapat bekerja dengannya. Ia mengatakan bahwa Akira tidak suka terlibat dengan orang lain, dan ia masih tidak ingat padanya, meskipun mereka telah menjadi teman sekelas sejak taman kanak-kanak. Semua orang terkejut mendengar ini, dan bahkan Asahi setuju bahwa Akira bukanlah pemain tim. Sato mengatakan bahwa menurut legenda, hanya pedang suci yang dipegang oleh pahlawan yang dapat menjatuhkan Raja Iblis, jadi ia perlu menjadi cukup kuat untuk melakukan pekerjaannya. Ia percaya bahwa bahkan jika mereka menemukan Akira, ia tidak akan setuju untuk bekerja dengan mereka jika mereka terlalu lemah. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk menunggunya di negara ini sementara mereka semua bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di sisi lain, Amelia menceritakan kepada Akira dan Knight tentang masa lalunya. Ia diusir dari negaranya oleh saudara perempuannya sendiri, dan anak buahnya bertekad untuk membunuhnya. Mereka memojokkannya di dekat tebing dan ia menggunakan sihir gravitasinya untuk jatuh ke sungai di bawah yang menyapunya ke tempat yang aman. Namun, ia terluka dan lelah, dan Slime Hitam mengambil keuntungan dari kelemahannya untuk menelannya utuh. Hal berikutnya yang ia ketahui adalah bahwa ia berada di Dungeon dan Akira baru saja menyelamatkannya. Akira mengasihaninya mendengar cerita itu, tetapi Knight menemukan beberapa lubang. Ia berkomentar bahwa Slime tidak memakan orang, dan bahkan jika satu telah memakan Amelia, ia akan dicerna pada saat ia diselamatkan. Ia juga tidak memahaminya, tetapi ia berterima kasih kepada Slime yang membawanya kepada Akira. Akira memberitahunya bahwa ia harus kembali dan mencoba menyelesaikan masalah dengan saudara perempuannya, tetapi Amelia sudah menyerah. Ia merasa bahwa ia tidak dapat menghadapi saudara perempuannya, tetapi Akira mengatakan bahwa segala sesuatunya akan berhasil karena mereka adalah keluarga. Ia mengatakan bahwa ia juga memiliki saudara perempuan, dan meskipun ia selalu cerewet, ia masih sangat menyayanginya. Amelia dan Knight bertanya apakah ia ingin kembali ke dunianya untuk bertemu keluarganya dan Akira membenarkan, tetapi sebelum itu, ia memiliki hal lain untuk dilakukan. Ia mulai berbicara tentang Saren, orang yang mengajarinya bagaimana hidup di dunia ini, dan menjadi marah memikirkan orang-orang yang membunuhnya. Ia bersumpah untuk membunuh raja dan putri karena membunuh Saren, dan naluri membunuhnya membuat Amelia dan Knight gemetar ketakutan. Amelia berteriak namanya, menyadarkannya dari amarah pembunuhannya. Setelah ia tenang,
Baik Amelia maupun Knight memberitahunya bahwa mereka tahu nama Saren karena ia adalah seorang komandan ksatria terkenal. Akira menyadari bahwa suasana terlalu tegang, jadi ia mengeluarkan sarung tangannya dan didorong oleh naluri kucingnya. Knight mencoba menangkapnya. Akira senang melihat trik yang bekerja pada semua kucing liar di sekitar rumahnya bekerja pada kucing monster juga, dan Amelia ingin mencobanya juga. Segera setelah itu, Akira dan Amelia mulai memeluk Knight untuk menikmati tekstur bulunya yang lembut dan berbulu. Knight menyuruh Akira untuk lebih serius karena jiwa mereka terhubung, dan jika salah satu dari mereka mati, yang lain juga akan mati. Akira sudah tahu itu, tetapi ia hanya senang ia mendapatkan familiar kucing karena ia sangat menyukai kucing. Amelia menjawab bahwa ia cemburu padanya karena ia juga menyukai kucing. Setelah mereka selesai bersenang-senang, mereka memutuskan untuk meninggalkan Dungeon. Akira bertanya kepada Knight kemana lingkaran sihir teleportasi akan membawa mereka, tetapi kucing itu tidak tahu tentang itu. Ia mengatakan bahwa hanya segelintir iblis yang masih tahu seni membuat lingkaran sihir, dan Akira memutuskan untuk menemukan mereka dan membuat mereka bekerja untuknya begitu ia mencapai benua iblis. Tiba-tiba, Amelia ingat cerita tentang lingkaran sihir biru pucat yang membawa orang ke tempat yang mereka inginkan, dan jika banyak orang memasukinya, itu hanya bereaksi terhadap keinginan satu orang. Akira mengatakan bahwa itu mungkin menciptakan masalah bagi mereka, tetapi Amelia meyakinkannya bahwa ia akan pergi kemanapun asalkan bersamanya. Akira tidak terlalu memikirkan pernyataannya saat ia melangkah ke lingkaran sihir. Ia bertanya-tanya apakah itu dapat membawanya kembali ke keluarganya, tetapi mendorong pikiran itu keluar karena balas dendamnya didahulukan. Dengan itu, lingkaran sihir diaktifkan dan kelompok itu diteleport ke hutan dari mana mereka dapat melihat pohon raksasa. Amelia terkejut melihat pohon yang dikenali Knight sebagai pohon dunia. Ia mengatakan bahwa mereka berada di hutan elf dan meskipun Amelia tidak percaya mereka berakhir di sini, Akira berpikir itu adalah tempat yang baik untuk berada. Tiba-tiba, seorang elf bersembunyi di pohon menembakkan panah ke arah Amelia, tetapi untungnya, Akira memperhatikannya tepat waktu dan memindahkannya dari jalur panah. Ia kemudian menyerang pemanah itu, membelokkan panahnya dengan belatinya dan kemudian dengan cepat mencapai di belakangnya. Ia membawa pemanah itu ke tanah dan Amelia mengidentifikasinya sebagai Liam. Liam mengatakan bahwa ia tidak berharap menemukan pengkhianat ketika ia datang untuk menyelidiki cahaya di lokasi ini dan menyuruh Amelia untuk lari jika ia menghargai hidupnya. Akira memukulnya karena ia tidak tertarik dengan ocehannya, tetapi ia menyadari bahwa ia terlalu lambat karena para elf telah mengelilingi mereka. Saudara perempuan Amelia, Kilika, ada di sana untuk memimpin mereka secara pribadi dan ia memberitahu Amelia bahwa ia akan mati sekarang bahwa ia telah kembali ke negara itu dengan sukarela. Terima kasih telah menonton movie Recaps, sampai jumpa di video selanjutnya.